Afista tingkat SMA Putri. Untuk peserta pertama kita panggilkan Fatimah Az-Zahra dari kelas 10C. Ya, kepada Fatimah dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk memperoleh nikmatnya sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sampai saat ini. Yang saya hormati Ustadz Rozik Mubarok SPDI selaku juri 1 pada perlombaan kali ini. Dan yang saya hormati Ustazah Nurul Rashidah MSI sebagai juri kedua pada perlombaan kali ini. Dan yang saya hormati Ustazah Rina Westi SSI sebagai MC pada hari ini. Dan serta teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih karena telah menyediakan waktunya untuk hadir di perlombaan kali ini. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra dari kelas 10C SMA Al-Fityan School Tangerang. Dan di sini saya akan menyampaikan sedikit dari materi mengenai melibatkan Allah di setiap urusan kita. Nah, mengapa saya di sini mention sedikit dari materi ini? Karena tentunya materi ini sangat memiliki banyak waktu untuk dibahas dan banyak juga penerapan-penerapan pada kehidupan sehari-hari. Namun setidaknya saya di sini akan membahas 2 cara agar kita dapat melibatkan Allah di setiap urusan kita. Cara yang pertama adalah dengan kita mention Allah. Cara yang pertama adalah dengan kita panggil nama Allah. Kita harus menyelipkan nama Allah di setiap doa kita. Kita harus menghadirkan nama Allah di setiap harapan-harapan kita dan di setiap urusan-urusan kita. Kita ambil contoh dari kisahnya Nabi Ibrahim, yang dimana yang seperti kita ketahui juga dari kecil, Raja Abraha yang membakar Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari api tersebut. Lalu Allah pun memberi bantuan. Allah memberi bantuan berupa api itu dijadikan sejuk dan dijadikan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Tentunya ada banyak, selain Nabi Ibrahim ada Nabi Musa. Nabi Musa yang dapat membelah lautan. Nabi Musa saat itu bersama kaumnya sedang frustasi. Bagaimana cara kita bisa lewatin Laut Merah ini sedangkan di belakang kita ada Raja Fir'aun bersama bala tentaranya. Bagaimana cara kita menemukan solusinya? Namun kata Nabi Musa, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yaitu Allah yang akan menolong kita. Karena hal itu pun Allah membantu Nabi Musa dengan memberi perintah kepada Nabi Musa untuk menghentakkan tongkatnya kepada Laut Merah. Lalu apa yang terjadi dengan Laut Merah itu? Apakah Nabi Musa tenggelam bersama kaumnya? Ya, betul. Nabi Musa akhirnya berhasil melalui lewat laut tersebut karena atas izin Allah, Allah memberikan perintah untuk menghentakkan tongkatnya kepada Laut Merah sehingga Laut Merah itu pun terbelah menjadi 2. Sehingga itu merupakan solusi dari Allah terhadap kaum Nabi Musa. Nah, oleh karena itu kita harus percaya
dalam hal ini kita juga harus berprasangka baik kepada Allah. Kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Karena sesuai yang Allah janjikan bahwa saya itu sesuai dengan perasaan hamba saya. Jadi jika kita berprasangka baik kepada Allah, jika kita selalu positive thinking terhadap rencana-rencana Allah, maka Allah juga akan memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Maka Allah pun akan memberikan rencana yang kita impikan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Aneh gak sih kalau misalkan kita membutuhkan pertolongan Allah, kita membutuhkan belaan dari Allah, kita membutuhkan bantuan dari Allah, tapi malah kita berjarak dari Allah. Kita tidak melakukan perintah-perintah yang telah Allah perintahkan. Kita malah melakukan larangan-larangan yang Allah telah larang. Aneh gak sih? Maka dari itu kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus membangun relasi yang baik terhadap Allah. Kita aja kalau sama teman kita kalau deket sama orang nih ya, pasti teman kita yang gemar untuk memberikan bantuan, teman kita lebih senang sama kita, teman kita lebih senang mendengarkan kita, apalagi dengan hubungan kita sama Allah. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik sama Allah, insya Allah Allah pun akan lebih sering memberikan bantuan kepada kita, seperti itu. Karena pada dasarnya, pada kehidupan sehari-hari pun orang yang memiliki privilege itu akan lebih dipandang. Jika kita dekat sama seseorang, kita pasti punya jalur khusus akan hal itu. Nah, hal itu juga yang perlu kita bangun dalam hubungan kita terhadap Allah. Cara yang kedua adalah, jadi di dalam mendekatkan diri kepada Allah ini ada yang pertama, poin pertama yaitu bergegas, bersegera dalam hal kebaikan. Nah, hal ini juga kita bisa dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya adalah, jika kita mempunyai kesempatan untuk berbuat baik, kita jangan berpikir panjang. Nanti kalau aku ngeluarin uang segini, nanti tabungan aku habis. Nanti kalau aku gitu. Kita jangan berpikir panjang. Tapi kita berpikir bahwa ini akan menjadi amal jariah untuk saya dan ini akan kembali lagi ke saya. Kita jangan berpikir panjang untuk melakukan hal baik. Dan kita harus mensegerakan hal itu. Karena sesuai dengan janji Allah, sesungguhnya orang yang menyegerakan kebaikan, merekalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Seperti itu. Salah satu contoh dari berlomba-lomba dalam kebaikan, kita juga jangan terlena oleh nikmat dunia. Nikmat dunia itu merupakan ujian untuk kita, sehingga kita dapat menggeserkan tahtanya Allah di hati kita. Salah satu caranya adalah coba kita berpikir, kita misalkan kita mau ke padang pasir. Kita ke padang pasir terus kita bawa 10 juta, uang 10 juta, kita bawa yang lebih dari itu deh. Gitu. Kita bawa emas, berkilogram emas banyak itu. Namun ketika kita sudah berada di padang pasir tersebut, apakah kita butuh semua harta kita? Boleh dijawab teman-teman? Tidak. Lalu apa yang kita butuhkan? Air, amal, betul. Kita harus memposisikan bahwa kita itu sedang ada di akhirat, yang dimana semua harta kita, semua jabatan kita, semua kepentingan dunia kita itu akan tidak ada manfaatnya. Maka yang kita butuhkan hanyalah tadi apa yang dikatakan oleh Audrey, betul, amal soleh, perbuatan yang baik, dan pahala-pahala jariah kita di dunia. Dan itu yang harus kita persiapkan, itu yang harus kita tanam di mindset kita bahwa dunia ini hanyalah sementara dan akhirat yang selama-lamanya, dan kita harus mempersiapkan bekal kita untuk di akhirat nanti, seperti itu. Lalu yang kedua adalah dengan kita mengamalkan amalan-amalan yang diistimewakan oleh Allah. Yang pertama, amalan berdakwah. Jika kita membela agama Allah, jika kita membantu agama Allah, jika kita menyebarkan agama Allah, maka Allah juga akan membantu kita. Maka kita juga akan bisa dekat sama Allah. Itu secara otomatis. Namun dalam berdakwah kita tidak hanya bisa dilakukan secara real life saja. Namun kita sebagai generasi muda, apalagi kita di zaman digitalisasi, kita juga wajib hukumnya kita seharusnya dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana kita menuju akhirat. Salah satu contohnya aja, kita pasti semua di sini punya Instagram, betul? Ya, kita harus bisa memanfaatkan Instagram itu misalkan dengan membagikan quotes-quotes Islam, dengan membagikan ilmu-ilmu. Jika kita mempunyai niat yang baik, dan kalau aja ada orang yang ngelihat story kita itu terus beliau jadi termotivasi untuk membuat kebaikan, dan insya Allah itu pahalanya akan kembali ke kita dan akan menjadi pahala jariah insya Allah.
Seperti itu. Jadi Allah telah menciptakan teknologi melalui manusia, kita jangan hanya memanfaatkannya untuk bermain game saja, namun kita juga harus memanfaatkannya sebagai sarana dakwah agar kita dapat mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain berdakwah, amalan yang Allah istimewakan, selain itu ada sholat. Di sini kita sudah melakukan sholat semenjak kita balik tentunya. Namun apa sih yang harus kita perbaiki dari sholat? Yang pertama adalah memperbaiki kualitas sholat kita. Bagaimana cara kita berwudu, apakah sudah betul atau belum? Bagaimana dengan bacaan sholat kita, makhorijul hurufnya, tajwidnya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sholat kita sudah tumaninah atau belum, sudah khusyuk atau belum. Itu juga harus kita perhatikan agar bisa memperbaiki kualitas sholat kita. Lalu yang kedua adalah dengan meningkatkan kuantitas sholat kita. Oke, mungkin sholat-sholat wajib ini sudah menjadi kebiasaan yang emang wajib untuk dilakukan setiap harinya. Sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya, itu sudah kita lakukan semuanya setiap hari. Namun kita juga harus tambah sholat wajib itu dengan sholat sunnah, yaitu dengan sholat tahajud misalkan. Sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, apalagi nanti akan datangnya bulan suci Ramadan, kita jangan malas untuk sholat tarawih. Karena kita nggak tahu malaikat akan membawa doa kita yang akan dikabulkan oleh Allah tuh kapan, dan kita tidak tahu ajal kita sampai kapan. Jadi ya balik ke poin tadi, kita harus mempersiapkan bekal kita untuk di akhirat sebaik-baiknya. Oke, semoga dengan hal ini kita semua dapat menerapkan, kita semua dapat melibatkan Allah di setiap urusan kita bersama-sama. Yang tadi pertama dengan cara mention nama Allah, dengan cara panggil nama Allah, sertai nama Allah di dalam setiap urusan kita, di dalam setiap doa kita, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, agar kita bisa dekat dengan Allah. Salah satunya adalah dengan cara bergegas kepada kebaikan, bersegera kepada kebaikan, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak hanya itu, tadi yang sholat, terus dakwah, kita juga melaksanakan amalan-amalan yang Allah istimewakan. Dan semoga dengan hal itu ini dapat bermanfaat bagi kita semua, setidaknya dapat dilaksanakan nantinya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مؤسسة الفتيان جيل جديد لقيادة المستقبل.